Sobat Koom yang sementara ini mungkin lagi melihat dan bergabung di live streaming kita ya. Itu apa sih ya, bisa dijelaskan tentang transfer ke daerah itu? Mungkin teman-teman sudah sering atau mungkin pernah mendengar adanya transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu apa sih? Nah, transfer ke daerah itu adalah dana yang dialokasikan jadi bagian dari APBN. Nah, itu dialokasikan dan disalurkan untuk pemerintah daerah untuk mendanai segala kegiatan yang menjadi tugas dari menjadi urusan dari pemerintah daerah tersebut. Nah, mungkin yang lebih familiar itu ya dana desa, karena memang dana desa yang sudah semenjak 2017 atau tahun berapa itu sudah mulai ada dana desa dan itu memang disalurkan per desa-desa. Nah, mungkin itu yang menyentuh langsung masyarakat. Nah, mungkin kalau kita mau lihat secara global TKD, karena tadi saya sampaikan kan TKD itu bagian dari APBN ya. Nah, kalau kita mungkin kalau Bu Amel tahu APBN kita kan ada posturnya ya, ada pendapatan, ada belanja, ada defisit atau surplus. Nah, ini kalau APBN kita di 2025 ini pendapatannya diproyeksikan 600 triliun. Cukup besar ya? Bukan cukup besar, tapi kita nggak bisa bayangin 600 triliun seberapa, gitu kan? Nah, kemudian belanjanya kita udah rencana, sudah ada usulan dari bawah, kita mau belanja itu 660 triliun kalau nggak salah. 660 triliun berarti kan defisit tuh kita. Nah, makanya di postur APBN itu defisit 660, maka ada pembiayaan. Nah, pembiayaannya ya 3.000 triliun untuk pendapatan, 3.600 triliun untuk belanja. Nah, 600 triliunnya ini yang merupakan pembiayaan. Nah, dari 3.600 belanja, nah itu 900 triliunnya adalah TKD. 900 triliun dialokasikan untuk 38 provinsi saat ini ya, dan 500-an daerah kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia. Nah, itu 900 triliun dialokasikan. Selebihnya itu adalah alokasi belanja untuk pemerintah pusat. Yang sebenarnya ya bukan pemerintah pusat tapi tersebar untuk seluruh Indonesia, hanya saja pengalokasian pelaksanaannya di pusat. Nah, kalau kita sudah melihat APBN tadi, kita kan lihat tadi 900 triliun itu untuk Pemda-Pemda nih. Nah, itu kalau kita melihat terkait dengan tugas KPPN, tadi kan KPPN adalah melaksanakan tugas bendahara umum negara, di mana bendahara umum negara ini kan Ibu Menteri Keuangan kita. Bendahara umum negara itu di daerah itu dilaksanakan oleh Kepala KPPN Masohi. Nah, dari 900 triliun tadi itu ke KPPN Masohi yang dikelola itu ada 3,5 triliun. Nah, salah satunya 1,6 triliun itu adalah alokasi untuk Kabupaten Maluku Tengah. Nah, dari 1,6 triliun tadi, kalau kita tadi bicara tentang APBN, maka kita bicara lagi tentang APBD. Nah, kalau Ibu Amel mungkin tahu juga, APBD Maluku Tengah untuk 2025 ini itu sekitar 1,6 triliun. 1,6 triliun sama dengan alokasi TKD. Karena kalau ternyata kita telusur lagi detailkan, maka dari sisi pendapatan itu memang 90% dari APBD sumber pendapatannya adalah dari TKD. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau seandainya penyaluran TKD-nya terhambat, maka tentunya kegiatan yang didanai dari APBD yang tentunya juga akan disinergikan dengan program-program janji-janji waktu kemarin Pak Bupati calon tuh. Nah,
tentu akan susah untuk berjalan kalau TKD-nya tidak sahur. Itu karena Maluku Tengah ketergantungan pada TKD-nya masih sangat tinggi. Beda dengan daerah-daerah lain yang mungkin TKD itu mungkin bisa lebih kecil dari PAD atau bahkan mungkin sama gitu dengan TKD proporsinya. Nah, ini kalau Maluku Tengah termasuk yang PAD-nya masih jauh dari TKD. Baik, Pak Edi. Jadi kalau mau dibilang memang untuk Maluku Tengah sendiri TKD itu memang sangat memang dibutuhkan ya. Karena memang yang tadi dikatakan oleh Pak Edi, PAD kita di sini juga tidak balance ya. Hanya sekitar 100 miliar dialokasikan, ditargetkan. Baik. Pak Edi, ini kita masih bincang-bincang masih tetap dengan transfer ke daerah ini, Pak. Nah, yang tadi sudah Pak bilang, ini saya mau mengulik sedikit nih Pak ya soal yang tadi Pak bilang terkait dana TKD yang Maluku Tengah. Apakah nanti SBT atau SPB punya TKD sama? Apakah beda juga? Apakah memang disamaratakan? Oh beda. Beda ya? Beda. Tadi kan 3,5 miliar untuk Masohi yang dikelola. Untuk 3 kabupaten, Maluku Tengah, SPB dan SBT. Nah 1,6 itu punya Maluku Tengah. Artinya ya otomatis 2 komanya ini ya, dibagi ke SPB dan SPB itu berarti lebih kecil mereka. Lebih kecil. Ya. Apakah itu karena pendapatan PAD mereka lebih di atas Maluku atau gimana? Terkait pendapatan itu berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Tapi sebenarnya tidak hanya pendapatan, banyak faktor yang menjadi dasar penghitungan dari TKD. Apa sih faktor-faktor itu? Mungkin kalau faktor itu menjadi kewenangan dari pusat ya. Kita mungkin hanya melihat dari segi jenis-jenis TKD-nya saja, yang dari situ mungkin kita bisa tahu mungkin ini dasar-dasar untuk dia pengalokasian. Nah, jadi kalau dari sisi jenis-jenis TKD itu secara garis besar ada 3 jenis ya. Ada dana transfer umum. Dana transfer umum ini adalah dalam rangka pemerataan finansial daerah. Nah itu dalam rangka pelaksanaan pemerintahan bangsa, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahannya. Nah, dana transfer ini umum ini ada DAU dan ada DBH. Nah tadi seperti Bu bilang dalam rangka bagi hasil. Nah salah satunya adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini lebih kepada bagi hasil atas penerimaan daerah pajak-pajak pusat. Pajak pusat maupun penerimaan sumber daya alam. Nah ini ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil tidak mesti karena daerah itu punya. Itu saya bilang tadi ini adalah dalam rangka pemerataan. Jadi ada yang sifatnya karena tetangga mempunyai sumber daya alam, tentu kan daerah tetangganya juga ada impact ya. Mungkin ya dilalui untuk jalan segala macam. Makanya dia juga dapat bagian. Makanya itu kebijakan pemerintah pusat untuk menghitung bagaimana alokasi bagi hasilnya. Nah, yang jelas ada dana bagi hasil. Kemudian untuk dana alokasi umum juga ya karena semua pemerintahan kan punya aparaturnya nih. Nah, bagaimana untuk penggajiannya? Nah, itu salah satunya adalah dana alokasi umum tadi. Makanya dana alokasi umum itu ada yang sifatnya tidak ditentukan penggunaannya, itu untuk penggajian tadi. Kalau Maluku Tengah itu biasanya sekitar 60 M-an setiap bulan kita transfer untuk DAU non yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu biasanya penggunaannya untuk pembayaran gaji. Kalau selain yang ditentukan penggunaannya, namun tentu dengan arahan dari pemerintah itu adalah untuk pembayaran P3K pengangkatan tahun sebelumnya. Hanya itu saja, hanya tahun sebelumnya saja. Tapi kalau udah tahun berikutnya ya dibayar dengan DAU lagi, dengan block grant tadi. Nah, kemudian ada juga DAU untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun bidang pekerjaan umum.
itu untuk DAU dan DBH. Oke, Pak. Dan sudah banyak ya yang tadi Bapak bilang itu. Nah ini Pak Edi terkait juga untuk postur APBD Maluku Tengah di tahun 2025 ini pendapatannya mungkin 1,7 ya? Ya. Oke, 1,7 belanja dan juga sekitar DKD ini Pak. Ya, mungkin Pak Edi bisa jelaskan kepada kami di sini dan juga kepada Sobat Koom yang sementara ini mungkin lagi melihat dan bergabung di live streaming kita ya itu tapi tetap berprogres. Ini saat ini sudah 11 desa yang salur. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pemda lain, kami kan juga melakukan rapat internal di Kanwil Perbendaharaan Maluku ya. Rencana pengadaannya di UKPBJ ya. Nah, makanya Davisek memang belum salur sampai dengan saat ini. DAU Blok Red, kalau yang di rencana penggunaannya belum ada yang salur sampai dengan saat ini. Nah, kemudian untuk dana bagi hasil, kita juga apresiasi ke Pemda Maluku Tengah karena salah satu syarat salur DBH ini adalah melaksanakan rekonsiliasi pajak yang berhasil dipungut oleh Pemda. Nah, untuk semester 1 2025 syaratnya adalah telah melakukan rekonsiliasi dari ini ya, dari jenis-jenis TKD-nya tadi. Nah, kalau DAU kan dia sifatnya itu bulan untuk yang DAU Blok Grand ya, yang tidak ditentukan penggunaannya karena itu umumnya adalah untuk pembayaran gaji pegawai, maka itu disalurkan bulanan. 1,7 juga. Ya. Nah ini Pak, tadi dari porsi yang terlihat berarti hitamnya TKD untuk pendapatan kegiatan Pemda termasuk tentunya diselaraskan juga ya Pak ya. Ya, dengan program-programnya Bupati Kapolri. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, untuk diketahui juga oleh Sobat Koom juga bagaimana yang tadi sudah jelaskan secara global tentang hubungan TKD dengan APBD dan APBN juga dapat dijelaskan juga nih Pak. Bagian-bagian dari TKD seperti tadi sempat disebutkan diantaranya dana desa dan BOS itu. Ya, tadi saya tadi terpotong tadi ya. Penjelasannya tadi sudah saya sebutkan tentang dana transfer umum, kemudian ada juga dana transfer khusus. Dana transfer khusus ini yang, itu tadi BOS itu masuk ke dalam bagian dana transfer khusus. Jadi dana transfer khusus ini ada dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dan sebenarnya ada satu lagi hibah, tapi kebetulan Maluku Tengah tidak ada alokasi hibah dari pemerintah pusat tahun ini. Tahun ini tidak ada ya? Tidak ada hibah. Kemudian kalau terkait dak fisik, dan non fisik, kalau dak fisik mungkin yang kita gampang lihat, mungkin kalau Bapak Ibu, biasanya kalau mobil-mobil ambulan, itu ada tulisan tuh perolehan dari dak fisik tahun anggaran sekian. Itu salah satu, itu berarti dak fisik di bidang kesehatan. Ada juga. Berarti cuma di tahun ini ya yang Malten tidak dapat hibahnya. Tapi kalau tahun yang kemarin 2024 apakah dapat hibah? Sepertinya hibah yang selama saya di sini baru SBB yang ada alokasinya, tapi itu pun tidak terlaksana sepertinya. Saya tidak tahu kenapa tidak terlaksana. Nah, karena perlu diketahui bahwa TKD ini yang penyalurannya syarat-syaratnya disampaikan ke KPPN itu hanya dak fisik dan dana desa. Sementara kalau yang lain memang salurnya melalui KPPN, tapi pemenuhan syaratnya disampaikan ke DJPK langsung. DJPK itu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah itu ada di kantor pusat dan mereka tidak punya instansi vertikal. Yang punya instansi vertikal itu hanya perbendaharaan dengan KPPN di daerah, Dirjen Pajak dengan KPP maupun KP2KP. Kalau di Maluku Tengah kan hanya ada KP2KP. Ataupun Bea Cukai itu ada di JBC itu ada KPBC. Tapi hanya jadi Ambon juga.
di Maluku Tengah tidak ada. Oke. Nah Pak, selanjutnya nih bagian progres penyaluran TKD ini Pak, seperti apa mungkin progresnya? Progres penyaluran itu tergantung dari ini ya, dari jenis-jenis TKD-nya tadi. Nah, kalau DAU kan dia sifatnya itu bulan untuk yang DAU low grant ya, yang tidak ditentukan penggunaannya, karena itu umumnya adalah untuk pembayaran gaji pegawai, maka itu disalurkan bulanan. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau Maluku Tengah ini bulanannya sekitar 60 M diterima dari dana alokasi umum. Nah, ini sampai dengan saat ini yang salur untuk DAU itu baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tadi, dari Januari, Februari, Maret salur tepat waktu. Nah, kita sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan di BPKAD karena mereka bisa menyampaikan tepat waktu sehingga perencanaan kas kami pun juga tepat. Karena kalau mereka tidak menyampaikan tepat waktu, maka nanti renkas kita juga terganggu. Sesuai kalender kerja ya. Iya. Nah, itu kalau DAU itu disalurkan yang tidak ditentukan penggunaannya itu disalurkan paling cepat adalah hari kerja terakhir bulan sebelumnya. Jadi untuk nanti salur penyaluran DAU bulan April ya otomatis berarti kalau mereka tepat waktu maka kami akan salur pada tanggal 27 Maret. Itu sudah salur, nanti tanggal 1 pegawai-pegawai kerja bisa menerima gaji. Nah, kemudian itu tadi baru DAU ya. Nah, kalau DAU blok ya, kalau yang ditentukan penggunaannya belum ada yang salur sampai dengan saat ini. Nah, kemudian untuk dana bagi hasil, dana bagi hasil kita juga apresiasi ke Pemda Maluku Tengah karena salah satu syarat salur DBH ini adalah melaksanakan rekonsiliasi pajak yang berhasil dipungut oleh Pemda. Nah, untuk semester 1 2025 syaratnya adalah telah melakukan rekonsiliasi semester 2 2024. Nah, kemarin ini Maluku Tengah yang paling awal selesai. Jadi ada apresiasi ya. Pertama apresiasi karena sudah duluan selesai sehingga dia sudah salur sesuai dengan tahapan. Jadi kalau tidak salah sekitar 10% untuk DBH pajaknya salur, kemudian DBH sumber daya alam sesuai dengan alokasinya. Nah, kemudian DAU, DBH, kemudian untuk fisik ya. Nah, fisik ini kebetulan belum ada salur, tapi memang kalau kita melihat ke tren histori ini sebenarnya nasional. DAK itu agak lama salur DAK. Kalau tahun 2024 kemarin itu paling cepat salur di bulan Mei untuk Maluku Tengah. Karena memang DAK ini berkontrak dulu kan, nggak secara simpelnya kita bilang kita harus berkontrak dulu. Nanti kalau sudah berkontrak sudah ada prestasi baru kita bayar. Sementara kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan BPKAD, dengan OPD pengampu. Memang saat ini masih dalam tahap kebetulan Bupati kan baru dilantik ya. Ini juga baru tanda tangan untuk penetapan pejabat pengelola. Kemudian juga sedang tahap rencana pengadaannya di UKPBJ ya. Nah, makanya fisik memang belum salur sampai dengan saat ini. Kemudian untuk daftar fisik ini udah salur untuk tahap 1 BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan, untuk SKB gitu ya. Nah, itu sudah mulai salur. Kemudian juga untuk dana desa. Nah, dana desa ini juga sampai dengan cuman dana desa lebih lambat sih dari tahun kemarin. Kalau kemarin Februari sudah mulai salur, ini kemarin mungkin baru 1 mingguan ini baru mulai salur. Tapi tetap berprogres. Ini saat ini sudah 11 desa yang salur. Nah, kalau kita bandingkan dengan
Pemda lain. Kami kan juga melakukan rapat internal di Kanwil Perbendaharaan Maluku ya. Ini Pemkot Ambon dan Pemkab Buru itu sudah, saya lupa Buru atau Buru Selatan, itu sudah salur sebagian besar. Hanya beberapa desa yang belum salur tahap 1. Itu pun belum salur karena infonya terkendala pergantian kepala desa. Belum salur. Nah, tapi untuk Maluku yang baru salur itu baru Ambon, Buru, dan Masohi. Walaupun Masohi baru 11 ya, tapi paling tidak sudah salur dibanding dengan kabupaten lain yang ternyata memang belum ada yang salur. Nah, cuman saya sampaikan apresiasi, tapi juga saya sampaikan tentang Ambon dan Buru. Ya harapannya DPMN kalau di sini ya, DPMN TPA-nya, DPMD-nya itu bisa menjadi memacu mereka untuk wah dari Pemda sebelah bisa cepat kok. Karena salah satu dari dana desa itu adalah tapi tetap berprogres. Ini saat ini sudah 11 desa yang salur. Kalau kita bandingkan dengan Pemda lain, kami kan juga melakukan rapat internal di Kanwil Perbendaharaan Maluku ya. Pejabat pengelola, kemudian juga sedang tahap rencana pengadaannya di UKPBJ ya. Makanya Davisi memang belum salur sampai dengan saat ini. Nah, kalau dia Blok ya, kalau yang di dalam penggunaannya belum ada yang salur sampai dengan saat ini. Nah, kemudian untuk dana bagi hasil, kita juga apresiasi ke Pemda Maluku Tengah karena salah satu syarat salur DBH ini adalah melaksanakan rekonsiliasi pajak yang berhasil dipungut oleh Pemda. Nah, itu bulan untuk yang DAU Blok Grand ya, yang 3,7 juga. Ya. Nah ini Pak, tadi dari porsi yang terlihat berarti hitamnya TKD untuk pendapatan kegiatan Pemda termasuk tentunya diselaraskan juga ya Pak ya. Ya, dengan program-programnya bagi ini. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, untuk diketahui juga oleh Sobat Koop juga bagaimana yang tadi sudah jelaskan secara global tentang hubungan TKD dengan APBD dan APBN juga dapat dijelaskan juga nih Pak. Bagian-bagian dari TKD seperti tadi sempat disebutkan diantaranya dana desa dan BOS itu. Ya, tadi saya tadi terpotong tadi ya. Penjelasannya tadi sudah saya sebutkan tentang dana transfer umum, kemudian ada juga dana transfer khusus, dana perolehan dari Davisi tahun anggaran sekian. Nah, itu salah itu berarti Davisi di bidang kesehatan, ada juga Davisi bidang jalan, atau Davisi di bidang pendidikan. Nah, misalnya perbaikan sekolah, pengadaan peralatan laboratorium, itu bisa dengan Davisi. Nah, kemudian juga ada dana fisik yang tadi yang sudah saya sampaikan. Dana fisik yang mungkin kita umum tahu adalah dana BOS. Iya, dimana dana BOS ini ya beririsan juga sih dengan fisik tadi, tapi mungkin kalau fisik lebih kepada peralatan, infrastruktur. Nah, kalau BOS lebih kepada bantuan personaliannya. Berarti cuma di tahun ini ya yang Maltek tidak dapat hibahnya. Tapi kalau tahun yang kemarin 2024 apakah dapat hibah? Sepertinya hibah yang selama saya di sini baru SBB yang ada alokasinya, tapi itu pun tidak terlaksana sepertinya. Nah, saya tidak tahu kenapa tidak terlaksana. Nah, karena perlu diketahui bahwa TKD ini yang penyalurannya syarat-syaratnya disampaikan ke KPPN itu hanya Davisi dan dana desa. Sementara kalau yang lain memang salurnya melalui KPPN, tapi pemenuhan syaratnya disampaikan ke DJPK langsung.
DJPK itu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah itu ada di kantor pusat dan mereka tidak punya instansi vertikal. Yang punya instansi vertikal itu hanya perbendaharaan dengan KPPN di daerah, Ditjen Pajak dengan KPP maupun KP2KP. Kalau di Maluku Tengah kan hanya ada KP2KP. Ataupun Bea Cukai itu ada, di DJBC itu ada KPBC. Tapi hanya ada di Ambon juga di sini. Di Maluku Tengah tidak ada. Nah Pak, selanjutnya nih bagian progres penyaluran TKD ini Pak, seperti apa mungkin progresnya? Progres penyaluran itu tergantung dari ini ya, dari jenis-jenis TKD-nya tadi. Kalau DAU kan dia sifatnya itu bulan untuk yang DAU block grant ya, yang tidak ditentukan penggunaannya karena itu umumnya adalah untuk pembayaran gaji pegawai, maka itu disalurkan bulanan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kalau Maluku Tengah ini bulanannya sekitar 60 M diterima dari dana alokasi umum. Nah, ini sampai dengan saat ini yang salur untuk DAU itu baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tadi, udah Januari, Februari, Maret salur tepat waktu. Nah, kita sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan di BPKAD karena mereka bisa menyampaikan tepat waktu sehingga perencanaan kas kami pun juga tepat. Karena kalau mereka tidak menyampaikan tepat waktu, maka nanti renkas kita juga terganggu. Sesuai kalender kerja ya. Iya. Nah itu kalau DAU itu disalurkan yang tidak ditentukan penggunaannya itu disalurkan paling cepat adalah hari kerja terakhir bulan sebelumnya. Jadi untuk nanti salur penyaluran DAU bulan April ya otomatis berarti kalau mereka tepat waktu maka kami akan salur pada tanggal 27 Maret. Itu sudah salur, nanti tanggal 1 pegawai-pegawai Pemda bisa menerima gaji. Nah kemudian itu tadi baru DAU ya. Nah kalau DAU blok grant, kalau yang ditentukan penggunaannya belum ada yang salur sampai dengan saat ini. Nah, kemudian untuk dana bagi hasil, dana bagi hasil kita juga apresiasi ke Pemda Maluku Tengah karena salah satu syarat salur DBH ini adalah melaksanakan rekonsiliasi pajak yang berhasil dipungut oleh Pemda. Nah untuk semester 1 2025 syaratnya adalah telah melakukan rekonsiliasi semester 2 2024. Nah kemarin ini Maluku Tengah yang paling awal selesai. Jadi ada apresiasi pertama apresiasi karena sudah duluan selesai sehingga dia sudah salur sesuai dengan tahapan. Jadi kalau tidak salah sekitar 10% untuk DBH pajaknya salur, kemudian DBH sumber daya alam sesuai dengan alokasinya. Kemudian DAU, DBH, kemudian untuk fisik ya. Fisik ini kebetulan belum ada salur, tapi memang kalau kita melihat ke tren histori ini sebenarnya nasional. DAK itu agak lama salur DAK. Kalau tahun 2024 kemarin itu paling cepat salur di bulan Mei untuk Maluku Tengah. Karena memang DAK ini berkontrak dulu kan, nggak secara simpel itu dibilang kita harus berkontrak dulu. Nanti kalau sudah berkontrak sudah ada prestasi baru kita bayar. Sementara kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan BPKAD, dengan OPD pengampu. Memang saat ini masih dalam tahap kebetulan Bupati kan baru dilantik ya. Ini juga baru tanda tangan untuk penetapan pejabat pengelola. Kemudian juga sedang tahap rencana pengadaannya di UKPBJ ya. Nah, makanya fisik memang belum salur sampai dengan saat ini. Kemudian untuk daftar fisik ini udah salur untuk tahap 1 BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan, untuk SKB gitu ya. Nah, itu sudah
mulai salur. Kemudian juga untuk dana desa. Nah, dana desa ini juga sampai dengan cuman dana desa lebih lambat sih dari tahun kemarin. Kalau kemarin Februari sudah mulai salur, ini kemarin mungkin baru 1 mingguan ini baru mulai salur. Nah, tapi tetap berprogres. Tetap berprogres. Ini saat ini sudah 11 desa yang salur. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pemda lain, kami kan juga melakukan rapat internal di Kanwil Perbendaharaan Maluku ya. Ini Pemkot Ambon dan Pemkap Buru itu sudah, saya lupa Buru atau Buru Selatan, itu sudah salur sebagian besar. Hanya beberapa desa yang belum salur tahap 1. Itu pun belum salur karena infonya terkendala pergantian kepala desanya. Belum salur. Nah, tapi untuk Maluku yang baru salur itu baru Ambon, Buru, dan Masohi. Walaupun Masohi baru 11. Ya, tapi paling tidak sudah salur dibanding dengan kabupaten lain yang ternyata memang belum ada yang salur. Nah, cuman saya sampaikan apresiasi, tapi juga saya sampaikan tentang Ambon dan Buru. Ya, harapannya DPMN kalau di sini ya, DPMN-nya, DPMD-nya itu bisa menjadi memacu mereka untuk dari Pemda sebelah bisa cepat kok. Karena salah satu dari dana desa itu adalah membantu juga. Ya. Nah ini Pak, tadi dari porsi yang terlihat berarti hitamnya TKD untuk pendapatan kegiatan Pemda termasuk tentunya diselaraskan juga ya Pak ya. Ya, dengan program-programnya Bupati Kepri. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, untuk diketahui juga oleh Sobat Kom juga bagaimana yang tadi sudah jelaskan secara global tentang hubungan TKD dengan APBD dan APBN juga dapat dijelaskan juga nih Pak. Bagian-bagian dari TKD seperti tadi sempat disebutkan diantaranya dana desa dan BOS itu. Ya, tadi saya tadi terpotong tadi ya. Penjelasannya tadi sudah saya sebutkan tentang dana transfer umum. Kemudian ada juga dana transfer khusus. Dana transfer khusus ini yang, itu tadi BOS itu masuk ke dalam bagian dana transfer khusus. Jadi dana transfer khusus ini ada dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dan sebenarnya ada satu lagi hibah, tapi kebetulan Maluku Tengah tidak ada alokasi hibah dari pemerintah pusat tahun ini. Tahun ini tidak ada ya? Tidak ada hibah. Kemudian kalau terkait dak fisik dan non fisik, kalau dak fisik mungkin yang kita gampang lihat, mungkin kalau Bapak Ibu, biasanya kalau mobil-mobil ambulan, itu ada tulisan tuh perolehan dari dak fisik tahun anggaran sekian. Itu salah itu berarti dak fisik di bidang kesehatan. Ada juga dak fisik bidang jalan ataupun dak fisik di bidang pendidikan. Misalnya perbaikan sekolah, pengadaan peralatan laboratorium, itu bisa dengan dak fisik. Nah, kemudian juga ada dak non fisik yang tadi yang sudah saya sampaikan. Dana non fisik yang mungkin kita umum tahu adalah dana BOS. Iya, dimana dana BOS ini ya beririsan juga sih dengan fisik tadi, tapi mungkin kalau fisik lebih kepada peralatan, infrastruktur. Nah, kalau BOS lebih kepada bantuan personaliannya. Baik, berarti cuma di tahun ini ya yang Maltek tidak dapat hibahnya. Tapi kalau tahun yang kemarin 2024 apakah dapat hibah? Sepertinya hibah yang selama saya di sini baru SBB yang ada alokasinya, tapi itu pun tidak terlaksana sepertinya. Saya tidak tahu kenapa tidak terlaksana. Nah, karena perlu diketahui bahwa TKD ini yang penyalurannya syarat-syaratnya disampaikan ke KPPN itu hanya dak fisik dan dana desa. Sementara kalau yang lain memang salurnya melalui KPPN, tapi pemenuhan syaratnya disampaikan ke DJPK langsung.
Oke. DJPK itu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oke. Nah itu ada di kantor pusat dan mereka tidak punya instansi vertikal. Oke. Yang punya instansi vertikal itu hanya perbendaharaan dengan KPPN di daerah, Ditjen Pajak dengan KPP maupun KP2KP. Nah, kalau di Maluku Tengah kan hanya ada KP2KP. Ataupun Bea Cukai itu ada, di DJBC itu ada KPBC. Tapi hanya jadi anggur juga di sini. Di Maluku Tengah tidak ada. Oke. Nah Pak, selanjutnya nih bagian progres penyaluran TKD ini Pak. Seperti apa mungkin progresnya? Progres penyaluran itu tergantung dari ini ya, dari jenis-jenis TKD-nya tadi. Oke. Nah, kalau DAU kan dia sifatnya itu bulan untuk yang DAU Block Grant ya, yang tidak ditentukan penggunaannya karena itu umumnya adalah untuk pembayaran gaji pegawai, maka itu disalurkan bulanan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kalau Maluku Tengah ini bulanannya sekitar 60 M diterima dari dana alokasi umum. Nah, ini sampai dengan saat ini yang salur untuk DAU itu baru DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tadi. Dari Januari, Februari, Maret salur tepat waktu. Nah, kita sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan di BPKAD karena mereka bisa menyampaikan tepat waktu sehingga perencanaan kas kami pun juga tepat. Karena kalau mereka tidak menyampaikan tepat waktu, maka nanti renkas kita juga terganggu. Sesuai kalender kerja ya. Iya. Nah itu kalau DAU itu disalurkan yang tidak ditentukan penggunaannya itu disalurkan paling cepat adalah hari kerja terakhir bulan sebelumnya. Jadi untuk nanti salur penyaluran DAU bulan April ya otomatis berarti kalau mereka tepat waktu maka kami akan salur pada tanggal 27 Maret. Itu sudah salur, nanti tanggal 1 pegawai-pegawai Pemda bisa menerima gaji. Nah kemudian itu tadi baru DAU ya. DAU-nya. Nah kalau DAU Block Grant, kalau yang ditentukan penggunaannya belum ada yang salur sampai dengan saat ini. Nah, kemudian untuk dana bagi hasil, dana bagi hasil kita juga apresiasi ke Pemda Maluku Tengah karena salah satu syarat salur DBH ini adalah melaksanakan rekonsiliasi pajak yang berhasil dipungut oleh Pemda. Nah untuk semester 1 2025 syaratnya adalah telah melakukan rekonsiliasi semester 2 2024. Nah kemarin ini Maluku Tengah yang paling awal selesai. Jadi ada apresiasi ya. Pertama apresiasi karena sudah duluan selesai sehingga dia sudah salur sesuai dengan tahapan. Jadi kalau tidak salah sekitar 10% untuk DBH pajaknya salur, kemudian DBH sumber daya alam sesuai dengan alokasinya. Nah, kemudian DAU, DBH, kemudian untuk fisik ya. Fisik ini kebetulan belum ada salur, tapi memang kalau kita melihat ke tren histori ini sebenarnya nasional. DAK itu agak lama salur DAK. Kalau tahun 2024 kemarin itu paling cepat salur di bulan Mei untuk Maluku Tengah. Karena memang DAK ini berkontrak dulu kan, secara simpel itu dibilang kita harus berkontrak dulu. Nanti kalau sudah berkontrak sudah ada prestasi baru kita bayar. Sementara kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan BPKAD, dengan OPD pengampu. Memang saat ini masih dalam tahap kebetulan Bupati kan baru dilantik ya. Ini juga baru tanda tangan untuk penetapan pejabat pengelola. Kemudian juga sedang tahap rencana pengadaannya di UKPBJ ya. Nah, makanya fisik memang belum salur sampai dengan saat ini. Kemudian untuk daftar fisik ini udah salur untuk tahap 1 BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan, untuk SKB gitu ya. Nah, itu sudah
mulai salur. Kemudian juga untuk dana desa. Nah, dana desa ini juga sampai dengan, cuman dana desa lebih lambat sih dari tahun kemarin. Kalau kemarin Februari sudah mulai salur, ini kemarin mungkin baru 1 mingguan ini baru mulai salur. Nah, tapi tetap berprogres. Tetap berprogres. Ini saat ini sudah 11 desa yang salur. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pemda lain, kami kan juga melakukan rapat internal di Kanwil Perbendaharaan Maluku ya. Ini Pemkot Ambon dan Pemkap Buru itu sudah, saya lupa Buru atau Buru Selatan, itu sudah salur sebagian besar. Hanya beberapa desa yang belum salur tahap 1. Itu pun belum salur karena infonya terkendala pergantian kepala desa. Belum salur. Nah, tapi untuk Maluku yang baru salur itu baru Ambon, Buru, dan Masohi. Walaupun Masohi baru 11. Ya, tapi paling tidak sudah salur dibanding dengan kabupaten lain yang ternyata memang belum ada yang salur. Nah, cuman saya sampaikan apresiasi, tapi juga saya sampaikan tentang Ambon dan Buru. Ya, harapannya DPMN kalau di sini ya, DPMN-nya, DPMD-nya itu bisa menjadi memacu mereka untuk wah dari Pemda sebelah bisa cepat kok. Karena salah satu dari dana desa itu adalah